Halo, selamat malam Jemaat GBIB yang dikasih dalam Tuhan. Mengucap syukur kalau misalnya kita saat ini boleh sama-sama berkumpul di rumah masing-masing untuk boleh datang memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita juga mengucap syukur sebagaimana kita ada saat ini. Itu semata-mata karena anugerah Tuhan yang begitu luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, terima kasih untuk kesempatan atau Bapak Ibu telah meluangkan waktu untuk boleh ikut di dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Kita mengucap syukur untuk setiap kejadian yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Ada di antara Bapak Ibu dan saudara-saudari yang harus sekolah, yang harus bersih-bersih rumah, yang harus buka toko, yang harus kuliah, yang harus bekerja ke kantor, dan melakukan berbagai aktivitas lainnya. Bapak Ibu, mari saat ini kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan, menyiapkan hati kita, dengan kerendahan hati kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu, membawa doaku. Kami sujud, rendahkan diri, menyembah-Mu. Ampunilah, sayangilah bangsa kami, ya Tuhan Allahku. Pulihkanlah, sembuhkanlah hati ini, hidup ini, pulihkanlah. Ini doaku untuk bangsaku. Lawat Tuhan, pulihkanlah negeri kami.
datang kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini, di mana kami boleh sama-sama bersekutu bersama umat Tuhan. Kami boleh sama-sama datang kepada Tuhan, merendahkan diri kami, membawa bangsa kami, membawa kota kami, di mana kota tempat kami tinggal. Kami mau membawa negara ini ke dalam tangan Tuhan, karena kami rindu pemulihan Tuhan boleh terjadi bagi bangsa kami Indonesia. Bapak Ibu, Yeremia 29 ayat 7 berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Mari Bapak Ibu Saudara, saat ini kita mau sama-sama bersatu hati. Kita mau berdoa bagi bangsa Indonesia tercinta ini. Kita mau membawa setiap pergumulan bangsa ini. Secara khusus kita mau berdoa buat kota Bogor, kota di mana kita ditempatkan oleh Tuhan, agar kota ini boleh Tuhan pulihkan di dalam segala krisis yang dialami kota ini. Agar Tuhan juga boleh menolong setiap kita, boleh menjadi Allah Tuhan, boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan setiap kita. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, biasanya kalau misalnya di minggu kelima di setiap bulannya, kalau misalnya kita masih bisa tatap muka, kita masih boleh datang ke gereja, kita biasanya mengadakan doa keliling Kota Bogor. Nah, saat ini di tengah-tengah situasi dan kondisi pandemik yang ada, kita tidak bisa bersama-sama keliling Kota Bogor untuk berdoa bersama-sama, tetapi kita masih bisa mendoakan Kota Bogor bersama-sama di rumah kita masing-masing. Nanti beberapa rekan akan menceritakan, men-sharingkan pokok-pokok doa untuk kita doakan bagi Kota Bogor. Yang pertama, mari saat ini saya mengajak setiap jemaat untuk berdoa bagi Jalan Jenderal Sudirman di dekat gereja kita. Nah, waktu itu malam hari saya pergi ke sana, hanya melewatinya, nggak turun ya Bapak Ibu. Nah, saya melewati jalan tersebut. Nah, jalan tersebut itu ada satu tempat angkringan, kalau misalnya Bapak Ibu tahu namanya angkringan Semar gitu ya. Nah, di situ cukup ramai, cukup dipadati oleh warga Bogor gitu. Saya nggak tahu sih kalau ada warga dari kota lain gitu, tetapi itu cukup sangat amat ramai gitu tanpa menerapkan protokol-protokol kesehatan yang ada gitu ya. Mereka bercengkrama, mereka bertemu gitu, mengobrol dekat, sangat dekat gitu. Terus tidak ada jarak antara kursi dengan kursi yang lainnya, tidak ada jarak antara karpet satu dengan karpet lainnya gitu, tidak ada. Mari kita sama-sama mendoakan. Yang pertama adalah kita doakan untuk kesadaran masyarakat sendiri, kiranya Tuhan yang boleh menolong setiap kita, memberikan hikmat bagi setiap orang, agar di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pandemik yang ada ini, kita boleh sama-sama bekerja sama agar pandemik ini dapat segera selesai dengan meningkatkan kesadaran diri kita setiap pribadi lepas pribadi. Yang
Yang kedua, kita juga berdoa di tengah-tengah kondisi yang ada. Mungkin sebagai penjual tidak ada daya, mereka harus tetap menjual makanan mereka, tetap berusaha untuk kelangsungan kehidupan ekonomi mereka. Mari kita berdoa bagi para penjual juga, agar para penjual juga tetap masih bisa menerapkan protokol-protokol kesehatan, sehingga tidak terjadi pengembangan COVID yang lebih banyak lagi. Walaupun mungkin di Bogor tingkat penularannya mungkin sudah tidak terlalu banyak, tetapi masih ada beberapa hari ini. Mari kita sama-sama doakan agar setiap masyarakat, baik itu sebagai yang datang untuk membeli makanan atau sebagai penjual, kita sama-sama memiliki kesadaran untuk boleh menerapkan protokol-protokol kesehatan sehingga pandemi ini dapat segera berlalu. Yuk, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan, kami mengucap syukur jikalau Tuhan boleh memberikan kesempatan bagi setiap kami untuk datang ke hadirat Tuhan, untuk boleh berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau berdoa bagi kota Bogor tercinta kami. Tuhan, kami mengucap syukur jikalau kami boleh ada di tengah-tengah kota Bogor ini. Mengucap syukur karena Tuhan menempatkan kami di tempat ini. Tuhan, kami tahu di saat Tuhan menempatkan kami di kota Bogor ini bukan suatu kebetulan, tetapi kami tahu selalu ada rencana Tuhan yang begitu indah di dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa bagi kota Bogor, khusus untuk Jalan Jenderal Sudirman. Tuhan, jalan ini cukup dekat dengan gereja kami. Kalau setiap malam minggu ataupun minggu malam begitu ramai dipadati oleh warga-warga yang ada, baik itu dari Bogor sendiri atau dari luar Bogor. Seringkali yang kami lihat adalah tidak adanya protokol-protokol kesehatan. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh memberikan hikmat bagi setiap orang yang ada, pribadi lepas pribadi, di tengah-tengah situasi kondisi pandemik yang ada ini. Biarlah setiap masyarakat boleh memiliki kesadaran yang lebih tinggi lagi untuk meningkatkan protokol-protokol kesehatan, untuk melakukan protokol-protokol kesehatan yang ada, agar setiap kami yang boleh menjadi pembeli atau menjadi penjual pun, setiap kami Tuhan berikan hikmat agar kami tahu apa yang harus kami putuskan di tengah-tengah kondisi yang sulit ini. Tuhan, kiranya Tuhan yang terus boleh menolong setiap kami sebagai manusia ini. Kiranya setiap kami pun boleh terus menjaga diri kami, melindungi setiap kami dengan menjaga kesehatan kami, sehingga Tuhan yang boleh terus sertai. Dan biarlah Tuhan Yesus, kami juga boleh terus berpengharapan kepada Tuhan, karena Tuhan adalah satu-satunya sumber kehidupan kami, pusat kehidupan kami. Biarlah kami menjadikan Tuhan satu-satunya sandaran hidup kami. Jikalau kami tidak bisa menjalankan apa yang ada peraturan pemerintah, terpaksa harus melakukan A, B, dan C, kiranya Tuhan yang boleh memberikan hikmat. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan dan waktu yang boleh Tuhan berikan bagi kami untuk boleh berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam saudara-saudara yang terkasih. Semua pasti sudah mengenal tempat ini ya, Lawang Salapan. Ya, Lawang Salapan merupakan salah satu ikon kota Bogor, di mana banyak sekali masyarakat kota Bogor suka untuk berkumpul di sana. Ada yang berolahraga, ada yang sekedar ngobrol-ngobrol, bahkan berfoto. Malam hari ini saya ingin mengajak saudara-saudari semua untuk mendoakan beberapa aktivitas yang ada di Lawang Salapan. Kita sama-sama doakan supaya masyarakat kota Bogor semakin menyadari pentingnya kesehatan dengan terus bersemangat berolahraga, tapi tidak lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan demi kebaikan bersama. Berikutnya, salah satu makna dari Lawang Salapan adalah silih asih, silih asah, dan juga silih asuh. Untuk itu, kita doakan juga agar masyarakat kota Bogor bisa saling mengasihi, saling mengingatkan, dan saling menjaga. Dan yang terakhir, tepas Lawang Salapan diibaratkan sebagai teras atau beranda yang selalu terbuka dan menyambut siapapun dengan penuh keramahan dan kerendah hatian. Sebagai murid Kristus, mari kita sama-sama bersatu hati, kita melangkah bersama untuk membagikan kasih Tuhan kepada sesama kita. Dan biarlah nama Tuhan bisa dipermuliakan di kota ini. Yuk kita sama-sama buka suara.
sekalian, mari kita berdoa bagi pusat perbelanjaan Kota Bogor saat ini, khususnya Bogor Junction, di mana karyawannya ada yang terkena COVID. Mari kita berdoa kiranya dia dapat segera dipulihkan dan tidak berdampak pada masyarakat sekitar. Mari kita berdoa dan angkat suara. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat ini saya berada di Lipo Plaza, Eka Lokasari. Sebentar kita akan melihat bagaimana suasana di dalam mall ini dalam masa new normal ini. Sebelumnya kita akan memakai masker terlebih dahulu. Yuk, kita akan masuk ke dalam. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti tadi kita lihat suasana di dalam Plaza Eka Lokasari sudah cukup ramai dan beberapa tenan sudah buka, restoran sudah buka, tapi ya kita lihat juga para pengunjung sudah mengikuti protokol dengan ketat. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersama-sama saya ajak berdoa untuk para pengunjung, khususnya masyarakat Kota Bogor ini yang mengunjungi Lipo Plaza Eka Lokasari ini boleh terus mendisiplinkan diri dan mengikuti protokol yang ada dengan memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Mari kita bersama-sama mendoakan hal ini. Bapak Ibu, malam hari ini saya juga mau mengajak setiap kita buat sama-sama berdoa secara khusus bagi rumah-rumah ibadat yang ada di Kota Bogor ini. Secara khusus kita mau berdoa bagi Masjid Raya yang ada di Taman Yasmin dan juga Bukit Cimanggu City. Kita juga mau berdoa bagi Litang Ciampea atau tempat ibadah orang beragama Konghucu. Bapak Ibu, kita mau berdoa bagi setiap pemimpin agama mereka, agar Tuhan boleh memberikan hikmat dan juga mereka semua dapat menjadi teladan bagi jemaat mereka. Dan kita juga mau berdoa agar rumah-rumah ibadat dapat melakukan protokol kesehatan dengan ketat, sehingga rumah ibadat dapat menjadi tempat yang aman dan juga dapat melindungi setiap jemaatnya. Kita juga mau terus berdoa dan menyerahkan bangsa kita, Indonesia ini, kepada Tuhan, agar hikmat Tuhan menguasai hati dan pikiran daripada pemimpin bangsa dan negara kita, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, bahkan sampai kepada RT dan RW.
sehingga semua mereka dapat bekerja sama dan bergandengan tangan untuk memulihkan bangsa Indonesia dari krisis yang dialami karena pandemi ini. Mari Bapak Ibu kita buka suara untuk pokok doa ini. Bapa kami dalam surga, kami sekali lagi mau datang kepadamu Tuhan, menyerahkan untuk setiap rumah-rumah ibadat yang ada di kota Bogor ini. Secara khusus kami berdoa untuk masjid raya yang ada di Taman Yasmin, yang ada di Bukit Cimanggu, dan juga untuk rumah ibadat yang ada di Litang, di Ciampea. Kami berdoa agar Tuhan juga boleh memberikan hikmat kepada para pemimpin mereka, agar para pemimpin boleh menjadi teladan, boleh terus menghimbau, mengingatkan para jemaatnya untuk boleh mematuhi protokol kesehatan. Kami juga berdoa untuk mereka semua agar Tuhan boleh terus memberikan kesehatan, dan juga kami berdoa agar kehadiran rumah-rumah ibadat yang ada boleh menjadi berkat bagi sekeliling mereka. Secara khusus kami berdoa bagi bangsa dan Indonesia tercinta. Kami terus menyerahkan di dalam masa krisis ini yang dialami akibat pandemi. Kiranya Tuhan yang terus menolong para pemimpin kami, agar mereka semua boleh Tuhan berikan hikmat, agar setiap para pemimpin kami boleh bergandengan tangan untuk mengerjakan memulihkan kembali, membangun bangsa dan negara kami Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggal diam, dan kami percaya bahwa hati Tuhan, bahwa Tuhan begitu mengasihi bangsa dan negara kami Indonesia ini. Kiranya Tuhan yang boleh memulihkan bangsa kami. Terima kasih Yesus. Pulihkanlah negeri kami Tuhan. Kami tahu dan kami percaya bahwa hati Tuhan ada di bangsa ini. Hati Tuhan ada di bangsa kami tercinta, Indonesia. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan setiap pokok doa kami, setiap seruan doa kami kepadamu. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan bekerja, menjawab, dan juga Tuhan yang akan menolong, memulihkan kembali bangsa dan negara kami Indonesia dari segala krisis yang saat ini dialami. Kami sekali lagi juga berdoa bagi kota Bogor tercinta, bagi wali kota kami, bagi para pemimpin yang ada, agar Tuhan juga boleh menolong setiap mereka dan setiap kami sebagai rakyat Indonesia, sebagai rakyat kota Bogor, agar kami juga boleh sama-sama
bergandengan tangan mematuhi protokol kesehatan untuk melawan pandemi corona ini. Terima kasih Tuhan, Kau telah memimpin persekutuan doa malam pada hari ini. Dan kami mau bersyukur dan berterima kasih atas pimpinan Tuhan bagi setiap kami jemaat yang sampai hari ini masih terus Tuhan tolong sertai memberikan kami semua kesehatan dan kekuatan. Terima kasih Bapa kami di dalam surga. Kami menyerahkan setiap doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah. Kami berdoa. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekali lagi Bapak Ibu kita katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Persekutuan doa pada malam hari ini selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.